Yang bugil-bugil seperti ini, aman-aman saja. Tidak boleh seperti itu. Tolong juga kepada Bapak Kapolri, Negara Kesatuan Republik Indonesia, proses ini, perusahaan yang seperti ini, tolong dipertanyakan, tolong diproses. Kepada pihak TikTok dan admin TikTok dan perusahaan TikTok, ya, yang saya hormati, ya, saya ingin menyampaikan komplain dan kritikan keras kepada perusahaan TikTok. Dan juga ini saya sampaikan kepada Kementerian Kominfo, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Kominfo daerah terkait pengguna TikTok. Kami sebagai pengguna platform media sosial TikTok ingin mendapatkan keamanan dan kenyamanan untuk berkomunikasi dan bercandaria menggunakan platform TikTok. Namun yang kami dapatkan ketidakadilan yang terjadi di lab kami sebagai pengguna TikTok. Karena apa kami sampaikan ini pada hari ini, hari Jumat tanggal 4 April tahun 2025? Karena setiap tamu yang ada tanpa melakukan pelanggaran yang jelas, tanpa melakukan pelanggaran yang disebutkan seperti di sini, ini kita sebutkan, ini tuduhan yang tidak mendasar, ya. Peringatan pelanggaran oleh tamu, dibilang, ya. Seorang tamu di lab Anda telah melanggar kebijakan konten yang menjurus ke arah seksual, dia bilang, kan, kami. Nah, ya, jika tamu berulang kali melakukan pelanggaran, akses Anda ke fitur lab multi genset, ya, akan dibatasi. Terus tamunya langsung di take down sama media sosial TikTok, ya. Saksinya banyak, saksinya ada. Tidak pernah tamu melakukan pelanggaran, baik pun tamu, baik pun kita sebagai penyiar lab ataupun host, tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan seperti ini. Nah, jika melanggar hukum, tolong diproses secara hukum. Kita ini negara hukum. Jadi TikTok ini harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna media sosial TikTok. Ini saya berikan contoh. Ya. Banyak lab-lab yang menyiarkan live streaming di media sosial yang menjurus ke konten-konten, ya, bugil. Ya, konten-konten bugil. Apakah itu layak? Itu aman-aman saja. Tidak pernah ada yang di take down. Nah, tidak pernah ada yang di take down. Sedangkan kami yang jelas, ya, akunnya jelas, terverifikasi identitas, semuanya jelas, tempat kami jelas. Kami ini pendukung pemerintah, baik pun di daerah, provinsi, bahkan pusat, ya. Jadi akun kami ini akun jelas. Malah kami yang selalu di take down terus sama perusahaan TikTok ini. Jadi kami ini menyampaikan komplain, ya. Silahkan kita sebagai netizen Indonesia untuk menilai, ya, platform TikTok ini makin tidak jelas. Saya minta kepada perusahaan TikTok, minta kepada bos TikTok untuk melakukan perbaikan ini. Dan saya juga minta kepada Kementerian Kominfo, ya, sampaikan kepada perusahaan pihak TikTok supaya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pengguna TikTok. Ya, ini berapa banyak tamu-tamu yang di take down sama TikTok, dituduh seperti ini, seperti ini, ya. Jadi dia tidak bisa naik lagi, dibatas 3 hari, dibatas 10 hari, dibatas 3 hari, dibatas 10 hari, menyebabkan ketidaknyamanan kami sebagai pengguna platform ini. Nah, ini kita kasih lihat. Tadi saya sudah sampaikan pengaduan ke umpan balik kepada pihak TikTok. Nah, akun, akun, ya, bawa 21 itu tamu saya, diblokir saat dia live ada di tamu saya. Nah, sementara yang lain kita lihat ini, saya sudah
monitor semua, sudah saya screenshot semua aktivitas ya masyarakat yang ada di TikTok. Sedangkan ini kita melihat semua. Kalau ini dia sudah mengarahkan ke bugil. Ini bugil loh. Ini pakai celana dalam, pakai kolor. Ya, tapi ini aman-aman saja. Ini aman-aman saja. Nah, kepada Kementerian Kominfo, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami sebagai pengguna media sosial ingin nyaman dan aman. Tapi kalau seperti ini kita lihat ini. Ya, ini aman-aman saja, tidak ada yang di take down. Apakah TikTok ini ya hanya memberi keamanan dan kenyamanan bagi orang-orang yang punya banyak koin? Nah, ini kita lihat koinnya ya 1000,24K. Ya, 800 koin lebih. Ya, 500 koin lebih. Nah, ini ya. Nah, ini banyak-banyak koin di sini. Apakah karena mereka ini banyak koin, ya, maka mereka tidak di take down? Sementara kami pengguna media sosial TikTok, ya, tamu-tamu yang ada seperti di lab saya, kami tidak punya banyak duit untuk membeli koin, tapi tamu-tamu kita sering juga mereka itu berbagi koinnya, ya, tapi malah di take down. Nah, ini salah satu contoh. Ini tamu saya. Ini tamu saya dituduh, ya, peringatan pelanggaran oleh tamu, dia bilang ya, dituduh ya ke arah seksual. Padahal di lab saya tidak pernah, satu pun tidak pernah ada tamu yang menggunakan celana dalam, ya, yang mengarah ke seksual, apalagi sampai ke pelecehan. Ya. Kalau yang joget-joget pakai kolor, ya, itu kami sebagai publik, anak-anak kami juga tidak nyaman melihat itu. Kami sebagai orang tua, kami sebagai pengguna media sosial juga tidak nyaman melihat itu. Ya, walaupun itu bukan kami yang melakukan itu, tapi kami merasa dilecehkan. Kalau ada orang-orang yang pakai celana kolor sampai seperti itu. Apakah itu yang harus diamankan? Sedangkan kami yang baik-baik itu di take down sama perusahaan TikTok. Jadi tolong juga didengarkan oleh Bapak Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Prabowo, Kementerian Kominfo Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kominfo daerah, ini sampaikan ke platform TikTok. Ya, saya sudah berapa kali menyampaikan umpan balik dan menyampaikan pengaduan. Tamu saya tidak pernah merasa aman. Tamu ini orang-orang baik, mereka masyarakat, tapi mereka di PL, di batas 3 hari, di batas 10 hari, bahkan di take down akun mereka. Ya, sementara ya, yang bugil-bugil seperti ini aman-aman saja, tidak boleh seperti itu. Tolong juga kepada Bapak Kapolri Negara Kesatuan Republik Indonesia, proses ini, perusahaan yang seperti ini tolong dipertanyakan, tolong diproses. Saya rasa cukup itu dari saya. Salam Dayak Ganteng. Ya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jobata. Harus adil. TikTok ngerti nggak bahasa adil itu? Nggak boleh seperti ini. Ya, ini udah jelas, kami sudah pegang bukti. Yang bebas berkeliaran, yang berbau sara, yang berbau pemecah belah persatuan. Itu yang viral. Ya. Yang kelahi-kelahi, itu yang viral. Sementara kami yang baik-baik ini di take down sama TikTok. Jadi tolong ini TikTok ini. Pengikut saya lebih dari 80.000 ya di media sosial. Jutaan penonton. Ya. Tapi saya itu jujur, saya tidak terima diperlakukan perusahaan seperti ini. Kami ini sadar, kami ini numpang di platform perusahaan. Tapi perusahaan harus memberikan kenyamanan kepada kami. Jangan hanya mau duit kami. Saya berapa kali saya top up? Bisa dihitung duit saya yang masuk ke perusahaan TikTok. Jangan seperti ini loh. Jadi tolong didengarkan pihak Kominfo, Kementerian Kominfo,
tolong ditindaklanjuti sampai ke perusahaan TikTok yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tolong berikan kenyamanan. Mereka harus menghargai kearifan lokal di setiap daerah, khususnya kami di Kalimantan Barat. Karena kami ini khususnya kami orang Dayak, ya, bahasa kami beragam-ragam. Kami orang Dayak, bermacam-macam kami bahasa kami. Jadi jangan ditafsirkan yang salah bahasa kami. Ya, karena kami juga sesama kami orang Dayak juga ada yang berbeda bahasa. Ya, ada yang berbeda bahasa. Saya kasih contoh. Kalau makan, ada yang sebutnya makai, ada yang sebutnya kuman. Jangan disalah artikan. Kalau kuman itu penyakit. Kuman itu sebutan kuman, ada sebutan makan. Kalau ngajak makan, kuman. Nah ya, makan, kuman. Nah, jangan ditafsirkan karena harus menghargai kearifan lokal kami. Nah, jadi terkait akun yang tamu-tamu yang di take down, teman-teman saya yang dari Jawa juga sempat 2 kali di take down, ya, dibatasi. Ya, teman-teman yang lain juga begitu. Salah satu hari ini juga ada kejadian di take down juga. Nah, tidak ada melakukan kesalahan apapun. Ya, tapi dituduh seperti ini. Ini kan tuduhan ini. Ini tuduhan terhadap pengguna yang ada di lab saya. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Tolong didengarkan. Terima kasih.